Maka Kemala Al-Arifin pun berangkatlah dengan membawa 1 punjutan beras, seperti rempah-rempah, kacang, gula, anak ikan dan nyiur. Kemanapun ia pergi, ia selalu meminta orang memasakkan berasnya ini, tetapi tiada yang sanggup. Akhirnya selepas 6 bulan di jalan, sampailah Kemala Al-Arifin di negeri Eskalan Rum. Dia menumpang di rumah seorang peladang yang bernama Paman dan meminta supaya berasnya dimasak. Dangsari Arif Laksana, anak perempuan Paman yang sangat rupawan lagi arif bijaksana itu, menuangkan beras itu ke dalam nyiur, lalu diindangnya. Hatta beberapa lama, hidangan yang lezat pun tersedia. Kemala Al-Arifin sangat gembira karena perempuan yang dicarinya sudah ditemui. Pada malam hari, Paman bercerita kepada anak istrinya segala kelakuan Kemala Al-Arifin. Dangsari Arif Laksana menerangkan segala perbuatan Kemala Al-Arifin yang terlihat agak aneh. Dan keterangannya itu semua didengar oleh Kemala Al-Arifin yang makin suka hatinya, seperti gunung manikam rasanya. Misalnya mencari rumah yang tiada berdapur, dan mengembangkan payung semasa berjalan di dalam hutan. Pada keesokan harinya Kemala Al-Arifin pun meminang Dangsari Arif Laksana kepada bapaknya. Peminangan diterima dengan baik. Maka berlangsunglah pesta perkawinan yang ramai, 7 hari 7 malam lamanya. Setelah genap 3 bulan, Kemala Al-Arifin pun teringat akan perjanjiannya dengan Baginda. Lalu ia berjalan pulang ke negeri bersama-sama istrinya. Dengan hati masyghul, Kemala Al-Arifin pulang ke rumahnya. Dangsari Arif Laksana menyabarkan hati suaminya dengan berkata bahwa tujuan Baginda mungkin hanya hendak menasbah hatinya saja. Karena suaminya pernah berkata tiada akan beristrikan betina dan hendak mencari perempuan. Lalu disuruh suaminya bersembunyi di rumah, sambil mengabarkan bahwa Kemala Al-Arifin sudah pergi mencari musang berjanggut. Dangsari Arif Laksana mengatur agar mereka berempat yang memiliki niat jahat agar datang di waktu yang berlainan. Pada keesokan harinya Kemala Al-Arifin membawa peti itu ke istana dan berkata bahwa musang berjanggut yang hendak dicari Baginda sudah tertangkap. Semua orang tercengang tatkala melihat di dalam peti itu adalah Tuan Kadi. Maka sadarlah Baginda bahwa istri Kemala Al-Arifin itu seorang perempuan dan bukan betina. Dianugerahinya gelar Datuk Seri Arif Laksana. Selang beberapa lamanya, Kemala Al-Arifin dan istri pun sampailah di dalam negeri, lalu pergi menghadap Baginda di istana. Semua orang tercengang melihat rupa Dangsari Arif Laksana yang seperti bidadari surga cantiknya. Raja muda, bendahara, toh menteri, temenggung, dan Tuan Kadi masing-masing berdoa supaya Kemala Al-Arifin mati atau kena bencana supaya mereka dapat meminang istrinya. Niat yang jahat ini juga timbul di dalam hati raja sendiri. Pada suatu hari, raja berpura-pura izur dan meminta Kemala Al-Arifin pergi mencari obatnya, yaitu musang berjanggut. Raja juga mengancam akan membunuhnya jika ia gagal.